dibimbing hidupnya, dipimpin hidupnya, diarahkan hidupnya dengan akhlakul mazmumah, akhlak yang jelek. Alhamdulillah, Bapak yang hadir di tempat ini, insya Allah kita payungi hidup kita ini dengan akhlakul karimah, akhlakul mahmudah. Hadirin rahimakumullah, itu judulnya ialah Al-Quran Sayang. Al-Quran dan sayang, menguak kekuasaan Allah, keagungan Allah pada penciptaan manusia. Al-Quran beda dengan kitab-kitab yang ditulis oleh manusia. Al-Quran beda dengan kitab-kitab yang ada. Dan Al-Quran beda dengan kitab-kitab agama yang lain. Ini sudah paripurna ya Al-Quran ini. Al-Quran artinya bacaan itu yang dibaca. Ini adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Tidak mengertinya orang, kalau dia akrab dengan Al-Quran, dia menjadi orang yang cerdas. Bila tidak pernah TK, tidak pernah SMP, tidak pernah SD, cerdas karena Al-Quran Al-Karim. Dan tidak ada satu kitab yang dibaca sebanyak ini. Dan yang membaca itu dari tingkat TK, SD sampai kakek-kakek membaca Al-Quran. Jutaan orang yang membaca Al-Quran. Dan hebat Al-Quran Al-Karim ini. Apakah dia ngerti, apakah dia tidak ngerti, dia baca aja Al-Quran Al-Karim, Bu. Sampai ngertos. Yang dibaca itu bohatan kan? Bohatan. Dia baca la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadza. Ngertos bohatan kan? Tapi dibaca tuh. Itu hebatnya Al-Quran Al-Karim. Sekarang ada koran, ada majalah, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa ini, ngerti. Gak mungkin ini dibaca, yang namanya majalah gak ngerti itu gak mungkin. Buku dibaca, lalu gak ngerti, gak mungkin. Tapi Al-Quran Al-Karim, nenek kita, kakek kita, ayah kita baca. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Bah ngertos boten. Tapi setiap malam Jumat dibaca gitu. Apakah salah? Enggak salah. Tapi kalau ditingkatkan sampai ngerti ayat yasinan di kampung, di langgar, di mana, alangkah bagusnya. Silakan kita baca. Sekian banyak ayat itu, lalu satu persatu kita angkat artinya. Itu lebih berkualitas lagi. Hadirin rahimakumullah, dan Al-Quranul Karim ini dibaca oleh seluruh disiplin ilmu. Orang pertanian baca Quran, orang teknik baca Quran, kedokteran baca Quran, peternakan baca Quran, kelautan baca Quran, orang tambang baca Quran, ekonomi baca Quran. Semua baca Al-Quran. Jadi hebatnya yang namanya Al-Quranul Karim. Dan satu-satunya kitab yang paling banyak dihafal di dunia ini yaitu Al-Quran Al-Karim. Silakan adakan penelitian, cermati mana yang paling banyak dihafal. Di teknik ada kitabnya kayak Al-Quran tebal itu. Di ekonomi, di hukum dan sebagainya ada. Tanya orang hukum, hafal nggak dia hukum pidana sampai segitu? Enggak hafal. Tapi Al-Quranul Karim dihafal. Inilah caranya Allah menjaga keaslian Al-Quran lewat penghafal Al-Quranul Karim. Saya yakin ibu ada yang hafal 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang 3 juz, ada yang 4 juz. Luar biasa. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penghargaan
terhadap orang yang rajin membaca Al-Quran dan dekat dengan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khawatir sekali di akhir zaman ini. Jangan sampai umatnya itu menjual imannya, menjual akidahnya, menjual agamanya. Dan itu bisa terjadi dan banyak sudah terjadi. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnatur rasul. Tinggalkan kepada kalian dua pegangan yang kalian tidak akan tersesat dan selama-lamanya kalau berpegang teguh kepada dua itu, Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah diberikan oleh Allah 1500 tahun yang lalu kepada kita. Hadirin rahimakumullah, Al-Quranul Karim yang pertama kaitannya dengan umat Islam dulu. Tidak ada alasan harus kita miliki Al-Quranul Karim. Aib bagi seorang muslim, semuanya ada, kendaraan ada, ruku ada, ini ada. Al-Quran mana? Itu belum sempat saya beli. Jangan. Yang nomor 2, setelah kita miliki Al-Quranul Karim, belajar untuk membacanya. Tidak ada alasan. Setua apapun bisa membaca Al-Quranul Karim, bisa. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan selesai, bisa. Barulah kita yang nomor 4, satu persatu minimal bacaan sholat, ayat-ayat eksekutif yang kul inna atayna wal asri, minimal kita ngerti artinya, Al-Fatihah kita ngerti artinya. Barulah yang nomor 4, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bangga walaupun beliau sudah meninggal, bahwa kemanapun umatnya berada di bawah Al-Quranul Karim, diamalkan Al-Quranul Karim. Gimana bisa diamalkan? Karena dia ngerti hati Al-Quranul Karim. Lalu di antara sekian banyak isi Al-Quranul Karim, memang yang pertama ialah mendasar sekali masalah tauhidullah. Wa arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kuutus rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad, kecuali aku perintahkan untuk membawa yang namanya tauhidullah. Jadi isi Al-Quran yang paling mendasar ialah menauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tauhidullah, keimanan kepada Allah, keterikatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Banyak isi Al-Quranul Karim, dan yang terpenting juga isi Al-Quranul Karim, kita belum meninggal, sudah diinformasikan oleh Allah lewat Al-Quran. Begini loh kondisi di akhirat nanti. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Selanjutnya kalian akan mati. Nah, apa mati jadi tanah? Dibangkitkan oleh Allah masing-masing kita. Enak namun Pak, koruptor yang sekian hebatnya mati jadi tanah, wah enak. Yang menyakiti rakyat, wah enak. Yang menustai rakyat, enak teman itu. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, kalau dibangkitkan di sidang itu, ini mulut yang suka berbohong, berdusta, dipatri oleh Allah. Tangan yang ngomong, kaki yang ngomong, video yang ngomong, CCTV yang ngomong, malaikat yang ngomong. Ayo bohong, bohong ayo. Makanya kalau dibangkitkan itu kan surat dalam Al-Quran Al-Ghasyiyah itu, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'atun 'abidatun nasibah.
tunduk, runtuh. Karena rasa bersalah, jutaan orang juga berani angkat kepala. Termasuk yang menjalimi rakyat. Sudah pulang sudah. Sudah pamit sudah. Nah, di antara sekian banyak isi Al-Quranul Karim itu, jangan sampai dilupakan ada Al-Quranul Karim ialah yang namanya sains, ilmu pengetahuan, kandungan terhadap sains. 726 ayat jumlahnya. Pertanian, kedokteran, teknik, transportasi, tambang, air, udara, api, dan sebagainya. Sedang kita bahas ini Al-Quran dan sains ini. Juga akan kita bahas nanti Al-Quran sains menguak kebesaran Allah dari sisi yang namanya proses kejadian besi dan baja. Muslimin rahimakumullah, itu ada sedikit di di paper itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam Al-Quranul Karim ada informasi Allah tentang sains yang sifatnya global itu garis besarnya aja, garis besar. Seperti ayat-ayat pendek tapi kandungannya luas sekali. Contoh umpamanya ibu bapak yang sangat sibuk senang betul ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal-kautsar. Wassalli li rabbika wanhar inna syani'aka bil-abtar. Itu kan contohnya luas sekali. Nah, dalam surat Al-Hadid satu itu Allah menginformasikan di tengah-tengah potongan ayat surah Al-Hadid itu nomor 25. Sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran ini, sesungguhnya Allah menurunkan besi dan pada besi itu terdapat kekuatan yang sangat hebat, dan pada besi itu terdapat kegunaan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Dalam surah Al-Hadid itu sedikit sekali Allah menyinggung itu tentang besi, tapi manfaatnya begitu luas sampai sekarang ini. Tidak pernah dihitung berapa sebulan jutaan dipakai yang namanya besi. Lalu yang rinci sekali dalam Al-Quranul Karim itu juga ada. Itu akan kita bahas sekarang, masalah kedokteran ini. Kaum muslimin rahimakumullah, dimulai dari surat yang pertama diturunkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Seorang dokter yang sangat terkenal yang namanya Morris Bukail itu masuk Islam karena dia tertegun dengan informasi Al-Quran. Masa pada abad ke-6 atau ke-7 itu ada satu kitab yang menerangkan tentang kejadian manusia. Dia teliti. Akhirnya dia mengambil kesimpulan, ini bukan buatan Muhammad, tetapi ini adalah dari Yang Maha Kuasa. Lalu dia masuk Islam. Banyak pakar-pakar barat sekarang yang masuk Islam telah meneliti Al-Quranul Karim. Ada yang meneliti tentang air wudu sejauh mana manfaat, dia masuk Islam. Ada yang meneliti di Amerika tentang sholat. Kenapa disuruh sujud ruku? Dan kita sholat itu kan tidak setahun 2 tahun, puluhan tahun diteliti. Pada saat posisi aspek fisik itu diteliti, lalu dia dapatkan ada tempat tertentu di otak ini yang tidak bisa dialiri oleh darah.
dipompa oleh jantung. Pada saat ingin sujud itulah baru darah mengalir ke depan. Akhirnya dia yakin betul bahwa ini yang benar Islam, dia masuk Islam. Dia masuk Islam seperti itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita lihat tentang kekuasaan Allah pada penciptaan manusia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna mudghatan 'idhaman fa qasawna al-'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Subhanallah. Ini belum ada kajian Islam. Sungguhnya Allah telah menciptakan walaqad khalaqnal insana, manusia ini dari saripati tadi. Ayah makan buah, ibu makan daun-daunan, makan sayur-sayuran, makan nasi, makan daging dan sebagainya. Diproses oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diproses lihat laki-laki dari nutfah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Nutfah tadi itu, air mani itu dititip oleh Allah. Kepada siapa? Pada ibu. Inilah mulai ibu itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang sahabat yang bertanya, kepada siapa saya harus berbuat baik ya Allah? Ummuka. Kepada siapa ya Rasulullah? Ummuka. Kepada siapa? Ummuka. Baru abuka. Dimulai dari sini. Dan ibu kok mau-maunya dititipi. Bukan sekali titipan itu, dua kali. Akhirnya kedua, ketiga kali dititipi lagi, keempat kali, 5 kali ditanya oleh suami. Apa terus kemana? Kata ibu, terus ya. Kenapa? Diberikan oleh Allah kepada ibu yang namanya ketahanan, yang namanya sabar. Kalau bapak nggak sabar, bu, nggak sabar. Jangankan sampai 3 bulan, 2 bulan pun dia udah dititipkan ke sapam itu. Nah, dari sana mulainya, dari saripati ke nutfah dititipkan ke ibu. Di malam ada teman anak pertama itu wanita. Anak kedua wanita lagi, anak ketiga perempuan lagi, anak keempat perempuan lagi. Tanya suami, bu lanjut enggak? Belum ada lakinya, gimana ini? Terus terus. Yang kelima perempuan lagi. Ada seorang profesor di sana. Lima perempuan. Yang lain juga ditanya, ada punya teman, 5 perempuan juga. Waktu saya memberikan kajian di Balikpapan, seorang dokter diangkat tangan, Ustaz, memang ada benarnya. Kalau ibu, kalau suami senang sayur, pagi sayur, siang senang yang sayur-sayur ini, termasuk daun apapun dimakan itu. Nah itu ada indikasi ke sana. Coba ini belum valid, penelitiannya belum valid loh Mas sekalian, belum valid. Makanya bapak-bapak yang punya anak di kedokteran, coba cari ini rumah tangga, ini berapa putranya bapak? 7, berapa perempuan semua? Catat, ambil itu. Ini bapak bu, 5 perempuan semua, ini berapa?
4 perempuan semua, kumpulkan jadi satu, jumlahnya 40 orang. Tanya, Bapak Ibu yang paling banyak makan apa? Insya Allah jawabannya sayur mayur. Sayur mayur. Nah, berani kita jadikan teori, berani kita jadikan ilmu. Kalau sampelnya banyak, jangan baru sampelnya 2. Pokoknya ingin dapatkan anak wanita, banyak makan kangkung, banyak makan daun singkong, banyak makan daun mangga. Daun mangga. Sampelnya minimal ya 30-40 kita kumpul, insya Allah berani kita membuat keputusan. Ada lagi keluarga Pak yang dari Malang itu, anak pertama laki, anak kedua laki, anak ketiga laki lagi, anak perempuan, keempat laki. Tanya ibunya, Bu, terus enggak? Ya habis kalau nggak ada yang perempuan ini sepo hidup ini. Di rumah tuh nggak ada yang bantu ibu. Lanjut, laki lagi. Ternyata ini belum valid ini. Belum valid. Ternyata bapaknya memang senang yaitu sate. Pagi sate, siang gulai, pagi sate, rawon lagi terus saja gitu. Nah, kalau ada anak kita sekarang di kedokteran ingin menjadikan ini sebagai teori yang valid, cari bapak berapa anaknya? 7. Laki semua ambil untuk sampel. Ini lagi 5 laki semua, ini 6 laki semua. Nah, jumlahnya sekitar 40-30. Nah, kesimpulannya kalau bapak ingin anaknya laki maka banyak makan daging gitu. Tapi ini belum valid. Silakan adakan penelitian. Hadirin rahimakumullah. Yang jadi masalah ialah Allah menyatakan kutitipkan ke ibu. Bu, kalau mengandung berapa lama Bu? 9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 hari Pak. Istri kita mengandung Pak. Jangan kasar kepada istri. Jangan membuat istri menangis. Jangan buat istri sedih. Kalau tanggal 1 memang sudah gajian kasih. Berat tugasnya istri, terutama mengandung ini. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Indah sekali ayat ini memberi penghargaan kepada ibu. Kalau ibu kita sudah sepuh, ayah kita sudah sepuh, ikut kita yang ngomong dia sekarang. Tapi kalau kita berinteraksi dan bergaul dengan bapak ibu, jangan keluar kata-kata indah sekali Al-Quran. Hargai ibumu, hargai ibu. Dan rata-rata orang yang menghargai ibunya berhasil hidupnya. Orang seberang itu sampai didatangkan yang namanya pegawai dari Indonesia, pegawai dari Malaysia untuk memelihara ibunya. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang jadi masalah sekarang ialah di kandungan ibu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu kan tidak selamanya satu isinya, bisa 2 kan? Insya Allah yang hadir ini mungkin ada yang pernah kembar 2, 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Satu saja beratnya berapa itu? Dan itu dibawa kemana-mana dan ada di mana-mana ibu yang mengandung itu. Maaf, saya sering memperhatikan ibu yang mengandung. Saya lihat, Masya Allah, di Malang saya lihat dia berdiri 8 jam berdiri. Saya tanya, Bu, ibu berdiri berapa lama? 8 jam isi bensin. Berapa kandungannya sekarang umurnya? Antara 6 sampai 7 bulan. Sambil mengandung, sambil ngisi ini. Benar Allah mengatakan, aku titipkan di tempat yang kokoh. Ja'alna nutfatan fi qararin makin. Kalau kata-kata kokoh itu
Ini bapak kita ada di sini Ponggoro. Pasir, kerikil, air, semen dicampur jadi satu, itu beton, kokoh, kuat, keras itu. Tapi Allah menginformasikan ini kokoh ini. Kenapa? Dia bisa menahan sampai berkilo-kilo coba. Kalau 4 isinya kan berapa kilo itu? Pernah ada informasi di YouTube, ada ibu naik ke atas sedikit, lalu 2 bayinya ceblok, enggak ada. Ada ibu yang sudah umur 7 bulan, lalu bayinya push keluar, enggak. Itu Allah mengatakan kokoh. Ini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Coba terdiri dari apa nih kan? Kulit sedikit ini terus ditopang oleh tulang-tulang di sini. Coba berapa kilo itu. Dan ibu nggak pernah, yang mengandung kan nggak pernah diam di tempat tidur di kamar, kan jalan ke pasar, malah di tempat lain tuh sambil kerja itu, jatuh banget enggak tuh. Luar biasa. Jadi pernyataan Allah, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Aku simpan nutfah itu di tempat yang kokoh. Baik, hadirin rahimakumullah. Itu flowchart yang nomor 3 nanti Bapak lihat. Insyaallah akan disebarkan itu barang pokok. Lalu apakah sampai di sini Allah tuh? Diproses lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segumpal darah. Para dokter mengatakan ini satu yang menempel, yang melekat. Apakah sampai di sini? Enggak. Diproses lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala terus. Setelah itu jadi segumpal darah. Tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa qasawnal 'idhama. Setelah itu apa sampai di sini? Enggak. Masih diproses oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus diproses. Ibu-ibu, saya nggak tanya bapak. Kira-kira bergeraknya bayi itu umur berapa? 4 bulan. 120 hari. 120 hari. Tapi sebelum itu mesti diproses oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kalau bergerak itu kan tulang sudah ada, muka sudah ada, apalagi itu. Ini daging sudah ada. Ya. Lalu diproses lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu kadang-kadang nggak merasakan, udah sambil kerja sibuk begini-gini ya sudah terus diproses. Total sudah 4 bulan. Lalu Allah mengatakan setelah tulang belulang itu dibungkus lagi dengan daging. Ini kan dibungkus dengan daging. Flowchart yang nomor itu tulang belulang nomor 7 itu, flowchart yang nomor 7 bagian nomor 7 itu dibungkus lagi dengan daging. Sudah sampai di sini. Lalu ditutup oleh Allah dalam surat Al-Mu'min, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Tapi di sini tidak boleh kita menafsirkan Al-Quran sampai di sini. Kita lihat ayat yang lain. Penunjang ayat ini. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Begitu 4 bulan lalu Allah menyempurnakan ciptaannya ini, ditiupkan ruh. Ini apa? Orang dokter aja nggak ngerti opor ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal 'ilmi illa qalila. Kalau hambaku bertanya tentang ruh, katakan ruh itu urusanku. Tidaklah aku berikan ilmu kepada kalian kecuali sedikit. Ditiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah hanya ruh? Enggak.
thumma sawwa wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Setelah ruh aku jadikan ini pendengar. Penting pendengaran ini Pak, penting. Kalau kita nggak dengar, kita hanya melihat, ini kan dimensi Pak, panjang, lebar, tebal, ini aja. Tapi apa namanya? Kan dari pendengaran ini. Ini podium namanya dari pendengaran ini. Ini mikrofon namanya dari pendengaran ini. Makanya dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang berumur 50 tahun pernah dimasuki cowok ini? Enggak pernah. Pernah dimasuki oleh semut? Enggak pernah. Jaga. Ujadikan pendengaran oleh Allah. Habis itu ujadikan penglihatan oleh Allah. Apalagi ujadikan hati kata Allah. Kalbu. Thumma sawwa wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Tapi sedikit yang bersyukur kita. Berapa harganya yang namanya nikmat fitrah dari ujung rambut sampai ujung kuku kita ini? Tak bisa kita hargai. Jantung berapa harganya, hati berapa harganya, limpa berapa harganya, paru-paru berapa harganya, ginjal berapa harganya. Satu bisa dijual, masih bisa satu ini. Tapi jangan dijual lah ini. Jangan dijual. Nanti sudah laku ginjal, nanti hatimu dijual. Habis itu jantung mau dijual, ya mati kan? Makanya nikmat yang paling tinggi kita rasakan nikmat kesehatan. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Jaga kesehatan itu. Rahimakumullah. Apakah sampai di sini? Loncat selanjutnya dititipkan roh. Sampai nomor 12 dijadikan mata hati. Enggak. Muncul lagi surat Al-Hasan, Bapak buka. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Jadi kita Al-Quran itu kita tafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan sains, ilmu pengetahuan. Dialah yang menciptakan. Dialah yang mengadakan. Dialah Allah yang membentuk rupa. Nah, itu sekarang. Rupa kita ini Allah yang membentuk. Makanya kalau kita hina fisik orang kan kena kita, dituntut kita. Nggak boleh. Termasuk sombong itu menghina manusia. Al-kibru batarul haqq wa ghamtan nas. Kaidah sombong itu ialah menolak kebenaran dan melecehkan orang. Bundar, elek, hitam, nggak boleh, nggak boleh. Tidak ada satupun orang ingin jelek, tidak ada satupun orang ingin bundar, tidak ada satupun orang ingin hitam, nggak ada. Semuanya ingin seperti Nabi Yusuf, semuanya seperti ingin Widyawati. Hadirin rahimakumullah. Ya tapi sudah ditakdirkan Allah kayak gitu, sudah. Nah, sekarang kaitannya muka ini kan ada spesialis, ada spesialis mata, ada spesialis THT, ada spesialis jantung, macam-macam spesialis itu. Dan ada spesialis yang namanya spesialis kandungan. Kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan
ilmu kepada dokter kandungan bisa membentuk muka, maka dia yang paling kaya di muka bumi ini. Paling kaya. Berapapun diberi jaya akan dibayar. Berapa? 8 miliar masuk dari sana. Kalau spesialis kandungan, karena dia bisa membentuk muka. Umur sekian bulan, ada seorang ibu datang ke dokter kandungan putri. Ibu, coba di USG, ini menantu saya akan lahir cucu. Calon cucu bapak ini insya Allah wanita ini. Wanita. Nah terus akhirnya ini kan orang kaya. Kalau wanita coba jadikan mukanya itu seperti siapa orang paling cantik? Lupa. Siti Saro. Dia Siti Saro yang Inggris juga katakan kayak gitu. Ya banyak yang saya ingat ini ya. Ada cowok ini, ada itu, ada ini macam-macam. Siti Saro itu macam-macam. Udah. Pokoknya cantik itu. Nah kalau ini harganya mahal ini katanya dokter kandungan itu. Harganya mahal. Pernah tuh. Kalau ini harganya mahal. Kalau ini harganya yang paling kaya. Cuma sehari dapat 100 juta. 10 muka. Ya, dilihat USG mukanya cucu bapak ini pasaran. Pasaran. Lalu dipegang oleh dokter kandungan, entah dikasih ditiup, entah di apa namanya, kok bisa cantik gitu. Tapi bisa, nggak bisa Pak, nggak bisa. USG aja di USG itu kadang-kadang dokter yang muslim, insya Allah namanya laki ini. Enggak pasti begitu, enggak ada. Insya Allah nampaknya ini perempuan, oh ini laki. Coba datang lagi seorang nenek ke dokter kandungan, coba USG, kan dikasih cairan dulu di perutnya ibu, USG. Insya Allah nampaknya kok laki. Nah kalau laki, tolong jangan lupakan seperti bapaknya, jangan lupakan seperti ibunya. Ini muka bapak ibunya pasaran ini. Enggak, saya enggak. Udah pagi sore enggak berubah mukanya gini aja ini, walaupun itu anak saya ya. Apalagi menantu saya ini enggak usah. Terus dia minta. Terus bapak kira-kira mau mukanya seperti siapa? Nabi Yusuf kok. Bingung dokter. Oh gak pernah ketemu Nabi Yusuf. Minta maaf yang satu ini gak berani saya, karena saya gak hidup di zaman Nabi Yusuf. Yang rupanya Nabi Yusuf itu. Yang lain-lain lah yang lain. Kalau Ratno Karno dulu jangan sekarang dulu. Itu agak mahal kalau muka kayak Ratno Karno itu. Berapa? 15 miliar. Saya tahu. Coba 15 miliar muka Karno atau Ronaldo tak apa namanya itu. Pak Ibu sekalian, gara-gara muka yang cantik banyak laki-laki terjerembab. Kadang-kadang bunuh diri seorang mahasiswa itu. Gara-gara muka yang ganteng banyak wanita juga bunuh diri. Muka ini. Enggak mampu. Guru muka. Hanya muka ini. Makanya Allah menyebutkan wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan, Allah yang membentuk rupa ini. Dari rupa ini cuma berapa nih Pak ukurannya? Tapi banyak orang yang putus asa gara-gara muka. Banyak orang juga tidak mau rumah tangga gara-gara muka. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang untuk muka kita ini. Coba kita lihat, kita lihat. Ada bapak ibu ini, bapaknya ganteng, ibunya cantik.
tapi anaknya tidak mengikuti bapak dan ibu. Enggak ada sama sekali. Coba saya lihat itu, lihat siapa bapakmu? Enggak sama persis. Kamu ini kayak anak tetangga ini. Ada kan kenyataannya semacam itu. Mau nuntut siapa mau dituntut? Di kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ada. Ada juga bapak sekalian, ini mana? Sudah jauh-jauh. Bapaknya ganteng, katakan nilainya A, ibunya nilainya D. Jadi sudah jodoh. Tapi kita katakan siapa yang nyusuk? Yang nyusuk ya yang perempuan ini nyusuk. Lahir anak pertama, lahir anak kedua, digendong oleh ibunya ke pasar. Ada yang tanya, Mbak, anak sampai gendong itu, wah itu mana? Kena juragan sampai marah bu. Oh nggak sama persis, jauh gunung dah, jauh bumi dengan langit, jauh betul. Enggak, anaknya gitu. Mukanya banyak mengambil muka suaminya. Bahwa suaminya ada di ibu kan ada seperti itu, ada. Ya, suaminya. Yang kedua, yang laki sama perempuan, ini gabungan antara Indonesia dan Timur Tengah. Seluruh anaknya ini, baik laki, baik perempuan, seluruhnya muka Timur Tengah. Entah Yaman, entah Arab Saudi, entah Libanon, entah Mesir, entah Yordan. Enggak ada sama sekali mukanya ikut bapaknya. Kalau dia jalan-jalan ke mall dan sebagainya, enggak diakui ini anaknya. Coba, maunya apa seperti itu? Itu nomor 2, itu kan menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada juga apa dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak pertama ikut bukan bapaknya, persis gitu, sampai suaranya itu persis. Ada yang mau balik saya, persis suara bapaknya. Lalu lenggang-lenggoknya jalan, persis bapaknya juga luar biasa. Ada ikut bapaknya. Anak yang kedua ikut ibunya, cantik gitu. Ikut ibunya. Seperti ini kita nggak bisa mendesain semacam ini Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting ialah apakah cantik sekali, ganteng sekali, setengah cantik, setengah ganteng, atau sangat tidak cantik, jangan bilang jelek. Tidak sampai hati saya bilang jelek ciptaan Allah, sangat tidak cantik. Sudah yang penting mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, habdi minas sholihin. Rabbi habdi minas sholihin. Rabbi habdi minas sholihin. Jadikan anak-anak yang soleh. Nah, lalu yang terakhir kita lihat bapak, ibu, tadi kan ganteng. Sekarang apa? Dua-duanya. Kalau kita lihat itu dua-duanya, bukan buka pasaran lagi, di bawah pasaran. Dua-duanya. Tapi kok bisa anaknya itu bagus sekali. Bapaknya tidak terlalu ganteng, ibunya juga terlalu ganteng, di bawah garis ke bawah, garis menengah ke bawah. Tapi saya lihat anaknya, lihat yang cantik. Siapa yang ada gini? Ada kan dia? Ini menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Di muka ini saja Allah sudah menunjukkan keagungan. Makanya ayat tadi itu akan kutunjukkan kekuasaanku di segala penjuru ini, termasuk pada diri kalian, kata Allah Subhanahu. Setiap kita buka muka, maka setiap yang kita lihat ini ada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin rahimakumullah. Terus berkembang manusia ini, berkembang
Sekarang jumlah kita tidak kurang dari 8 miliar. Di mana? Ini matahari, ini Merkurius, ini Venus, ini Bumi, ini Mars, ini Jupiter sampai Pluto. Kita di bumi ini. Berapa jumlah kita sekarang diciptakan oleh Allah? 8 miliar. Pertanyaan mendasar ialah siapa yang memberikan SPP yang 8 miliar manusia ini? Apa SPP? Sumbangan buat coba. Tapi jam 9 wis teko omah. Sandang pangan papan aja. sok. My God. Sehingga Ya wis. Allah Rabbul Alamin. Berapa orang? Berdua Tapi aja. banyak yang Allah. Qalilan ma tashkurun. Aku memang setiap hari. Setiap hari. Dan 8 Sore miliar juga. ini Ya Allah. lalu orang berlomba untuk mencari yang namanya kemuliaan, mencari derajat yang mulia, menjadi presiden, jadi anggota DPR, jadi wali kota, jadi bupati, jadi camat, jadi kepala desa. Cuma jadi RW dan RT aja nggak diperebutkan. Oh, ada gajinya. Kan duwe baju olahraga urung Cuma pas. gaji sedikit Kan so masih nggak diperebutkan itu. pakai rok biasa. Dalam rangka apa? Untuk mencari yang namanya kemuliaan. Tidak semua orang bisa menjadi presiden. Apalagi nggak punya ijazah. Oh nggak bisa. Bisa. Tidak semua orang bisa jadi anggota DPR. Tidak semua orang jadi wali kota. Tidak semua orang jadi bupati. Tidak semua orang jadi jenderal. Tidak semua orang jadi gubernur. Tapi nggak usah khawatir yang hadir di Islamic Center itu. Allah sudah memberikan arahan kepada kita. Kurang 4 menit. Ya, 4 menit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai sekalian manusia, aku telah menciptakan kalian dari laki-laki dan wanita, berbangsa dan bersuku-suku. Rumah tangga kita nikah ini himpunan kecil, gabungan rumah tangga jadi suku, gabungan suku jadi bangsa. Ini Al-Quranul Karim 1500 tahun turun sampai sekarang masih kebaruannya. Kalau kita ngambil doktor S3 ibu sekalian, itu diminta oleh pembimbing kita profesor itu, mana kebaruannya. Begitu ibu angkat Al-Quran tidak bisa ngomong nih. Saya pernah waktu kuliah S2 itu antumkan Al-Quran literaturnya, diam semua. Sampai sekarang masih kebaruannya luar biasa ayat. Ini namanya ayat sosial kemasyarakatan Al-Hujurat 13. Gabungan suku kan jadi negara kan. Lalu ketika kita bernegara, kita jadi suku, kita jadi persuasi, terjadi kompetitif dalam hidup ini. Makanya ada orang yang berhasil. Semuanya yang berhasil dalam bidang pendidikan, dalam bidang pemerintahan, dalam bidang ekonomi, berhasil kaya, itu dikatakan mulia. Nah, sekarang yang tidak berhasil, orang yang nggak terkenal, miskin, tapi jujur dalam hidup ini, kapan dikatakan mulia? Tukang-tukang ini semuanya kan dalam keadaan miskin, jujur dia, kapan dikatakan mulia? Pedagang-pedagang kaki lima, kapan dikatakan mulia? Dia juga patuh dan taat terhadap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya datanglah konsepsi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Inna akramakum indallahi atqakum. Berbanggalah Bapak Ibu sekalian, walaupun kita sampai sekarang masih dalam keadaan miskin, tidak sampai ke S1, tidak sampai SMA, bangga dengan Islam ini. Raih yang namanya takwa itu. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi kunci untuk mendapatkan kemuliaan itu ialah takwa ini. Ada orang mendapat kemuliaan dari kekayaan, begitu hancur kekayaan, dia nggak mulia lagi. Banyak orang mencari kemuliaan dari jabatannya, begitu turun sekarang dari jabatannya, mulai musuh.
Kuncinya takwa. Bayangkan tatkala pulang, Pak, berapa pesawat yang mengiringi pesawat militer kiri kanan itu tiga pesawat. Oh, ya Allah, kanten pencitraan. Dikira nggak biaya sampai 7 pesawat yang mengiringi, biaya itu. Dari mana biayanya? Dari pajak-pajak kita ini. Jadi orang yang selalu ingin dihormati berarti dia belum terhormat. Belum terhormat. Cari dia namanya takwa itu dalam keadaan kita kaya, miskin, setengah miskin, tetap kita pegang takin ini, maka kita akan terus jaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Mudah-mudahan kita pegang yang namanya mutakin ini menjadi modal kehidupan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu dapat kami sampaikan untuk menguat tentang kekuasaan Allah dari sisi penciptaan manusia ini. Mari kita berdoa sebentar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rabbi, Tuhan kami, kokohkan diri kami masing-masing ya Allah, istiqomahkan kami ya Allah di dalam agama-Mu, berikan kerajinan kepada kami ya Allah untuk terus menuntut ilmu agama-Mu agar sempurna ibadah kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, karena Engkau wafatkan kami habis kontrak kami di muka bumi, kami mohon ya Allah, Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakarat al-maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.